Halo Fitness Mania, kali ini kita akan membahas 10 kesalahan yang tanpa kita sadari maupun mungkin kita pahami juga ya, ternyata kita memang masih melakukan hal tersebut sehingga akhirnya diet kita gagal dan puasa kita yang kita harapkan tujuannya terjadi yang namanya kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, berat badan kita bisa turun dan sebagainya, jadi batal, nggak terjadi. Ya, apa-apa saja yang kita masih lakukan. Nomor satu, pertama, yaitu adalah ketika tanpa teman-teman sadari, kita berbicara karbo, teman-teman tahu ya, kalau kita konsumsi karbohidrat ya, ketika karbohidrat kita konsumsikan, maka otomatis gula darah kita meningkat. Ketika gula darah kita meningkat, makanya badan membuat satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan yang namanya homeostatis atau keseimbangan dengan cara apa? Menurunkan kelebihan gula darah tadi untuk dinormalkan. Normalnya itu adalah di sekitar 90 mg per desiliter darah. Nah, itu gula darah kita yang normal kira-kira segitu. Siapa yang menurunkan? Yaitu adalah tentu pankreas kita memproduksi hormon namanya insulin. Nah, jadi kehadiran insulin karena kita mengkonsumsikan karbohidrat, makanya proses pembakaran lemak tidak terjadi. Jadi selama insulin hadir, berarti fat burning tidak terjadi. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, sekarang pada saat kita berpuasa atau pada saat kita diet, ingin menurunkan berat badan. Ini kita ngomonginnya mistake yang berhubungannya dengan fat loss ya, biar nggak salah ya nanti ya. Mayoritas lah kalau teman-teman tahu ya. Adalah tadi ternyata tanpa kita sadari karbonya masih ada masuk. Masuknya dari mana teman-teman sekalian? Nomor satu yang paling sering terjadi adalah karbohidrat yang tersembunyi teman-teman. Tersembunyi datangnya dari mana? Bisa dari minuman, bisa dari kondimen, yaitu adalah apa? Misalnya dari saus, ya dari teman-teman yang lakukan. Jadi itu ada gula di sana. Dari minuman ternyata ada. Kadang-kadang, oh ya madu bagus ya bagus, tapi pada saat dimana kita konsumsikan otomatis gula darah kita meningkat, insulin hadir, akhirnya yang pada saat tadi kita puasanya jadi batal. Kenapa? Gara-gara akhirnya badan sudah tidak menggunakan lemak lagi sebagai sumber tenaga. Kenapa? Karena pada saat itu karbonya masuk. Nah jadi nomor satu adalah karbo masuk bisa karena pada saat kita lagi puasa, waktunya kita berpuasa. Karena puasa di sini bukan dry fasting ya teman-teman ya. Kalau dry fasting lain cerita, itu udah pasti mudah. Yaitu ada teman-teman tahu bahwa nggak boleh makan. Tapi kan ceritanya katanya Mas Ade, katanya puasanya kan boleh minum, boleh apa, betul. Tapi problemnya adalah pada saat kita minum kopi, ternyata gula ada di sana. Pada saat minum teh, gula ada di sana. Pada saat minum teh, madu ternyata ada di sana. Pada saat misalnya kita mengkonsumsikan, boleh dong ya katanya kalau seandainya saya mengkonsumsikan makanan tapi selama protein dan lemak, berarti puasanya sebenarnya atau proses badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga tetap terjadi, nggak apa-apa dong ya. Tapi ternyata pada saat kita makan, ternyata apa yang terjadi? Ternyata karbohidratnya ada. Sebagai contoh paling gampang pendekatan teman-teman tahu ya, teman-teman yang melakukan aktivitas yang namanya pendekatan ketogenik sebagai contoh misalnya. Saya makannya ayam goreng. Tapi ayamnya digorengnya pakai apa? Pakai tepung tanpa teman-teman sadari ternyata tepungnya adalah karbohidrat. Pada saat makan salad teman-teman makan tapi dressingnya ternyata gulanya di dressingnya banyak juga. Atau misalnya mungkin juga ternyata teman-teman dapatnya mungkin dari sumber-sumber lain yang artinya masih ada kandungan karbohidratnya. Ketika masih ada kandungan karbohidratnya, makanya kenapa terjadi yang namanya keterlambatan daripada efektivitas kita untuk bisa mendapatkan hasil. Bukan berarti karbo salah ya, bukan maksudnya itu ya. Tapi teman-teman paling nggak ini dijadikan reminder aja, jadi checklist. Oh iya, oke, jangan-jangan karbonya masih ada. Saya mau cek, make sure kalau waktu saya mengkonsumsikan makanan atau lagi saya diet, saya tahu bahwa karbonya benar-benar saya udah kurangin. Itu satu ya, dari soft drinks terutama ya teman-teman ya. Kedua, yaitu adalah ketika teman-teman bilang, oke katanya Mas Ade kan kalau karbonya seandainya saya kurangin, berarti kan saya boleh naikin lemaknya. Nah problemnya adalah teman-teman salah memilih sumber lemak. Nah ingat sekali lagi teman-teman yang sering saya katakan, jadi omega 3 itu harus lebih besar daripada omega 6. Berarti kalau omega 3 itu kan anti-inflamasi. Sedangkan kalau omega 6 kan pro-inflamasi. Nah kalau seandainya terjadi pro-inflamasi atau peradangan, maka apa yang terjadi? Terjadi stres. Kalau terjadi stres berarti terjadi apa? Terjadi kortisol. Kalau kortisol terjadi berarti adalah apa? Gula darahnya naik.
Kalau gula darah naik berarti apa? Berarti insulin hadir. Kalau insulin hadir berarti ada apa-apa? Berarti lemaknya tersimpan, terjadi proses adiposity namanya. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi salah pilih sumber otomatis akhirnya problem. Oleh sebab itu pilihlah sumbernya yang apa teman-teman? Lemaknya selalu sumbernya lemaknya yang alami. Teman-teman nanti tonton video saya tentang makan lemak, bakar lemak. Ya, pilihan sumber-sumber lemak yang baik yang ada. Jadi pilihnya selalu yang alami, bukan yang proses. Kenapa proses kita tidak mau konsumsikan? Karena lemak yang diproses terlalu panjang akan menyebabkan terjadinya kerusakan makanan atau food is being damaged. Nah, ketika terjadi kerusakan makanan, makanya apa yang terjadi? Yang terjadi di situ terjadi namanya toxicity atau terjadi keracunan. Nah, makanya kenapa disebut dengan trans fat dan sebagainya. Jadi sesuatu yang bukan baik buat badan gara-gara salah memilih sumber lemak, ya. Yang ketiga, nah ini teman-teman. Oh ya, katanya sehat, berarti boleh dong makan buah, apalagi buah asosiasinya menyehatkan. Yang menjadi tantangan teman-teman sekalian adalah ketika hari ini buah saat ini dengan buah mungkin 100 tahun yang lalu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena buah hari ini kandungan gulanya itu meningkat tinggi. Mungkin karena proses satu dan lain hal dalam hal proses fooding itu sendiri. Ya, dalam sekarang ini buah ini juga banyak juga rekayasa genetik, mungkin pestisida, mungkin satu dan lain hal ya. Nah, jadi akhirnya kita harus memilih pilihan sumber-sumber buah yang kandungan gulanya rendah. Paham ya teman-teman sekalian? Karena kebanyakan buah gulanya tinggi. Problemnya daripada buah disebut dengan namanya fruktosa. Nah, fruktosa itu hanya bisa metabolize through yang namanya liver. Nggak bisa di otot. Jadi kalau kelebihan makannya, sedangkan liver kita cuma punya 3 pound. 3 pound itu nggak sampai 1,5 kilo. Kebanyakan konsumsi gula, apalagi teman-teman minumnya kadang-kadang jusnya juga berlebihan dan sebagainya. Nah, pada saat itu otomatis kelebihan itu akan disimpan dalam sel lemak. Makanya kenapa terjadi namanya fatty liver dan sebagainya. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi hati-hati sama kelebihan buah. Kalau orang tanya, bolehnya buah berarti kapan dong? Buah bisa dikonsumsikan misalnya kalau teman-teman latihan sore hari, teman-teman boleh konsumsi buah sebelum latihan. Kenapa? Karena pada saat waktu kita latihan, kita langsung pakai sumber tenaganya. Salah satu yang awal, gulanya datangnya dari liver. Ya, itu boleh. Ya. Lalu lanjut lagi, yang nomor 4 adalah yang sering menjadi mistake kita atau kesalahan kita adalah kita kurang protein. Kenapa? Karena kebanyakan kita makan selalu karbohidrat dan lemak. Karbohidrat dan lemak. Kadang-kadang di satu sisi sebagai contoh misalnya pendekatan kita plant-based diet. Bener ya, teman-teman, bagus dong. Plant-based artinya sumbernya udah baik, udah bagus. Tapi yang teman-teman lakukan ternyata karbohidratnya kebanyakan gara-gara teman makannya apa? Makannya kebanyakan biasanya nanti daging-dagingan, tapi dibuatnya dari sumber karbohidrat juga, ya kan? Lalu tepung-tepungan, meskipun juga, oh ya ini plant-based loh, nggak ada kandungan binatangnya, betul. Tapi ada kandungan gulanya nggak? Tetap ada. Makanya problemnya di sana. Ini kerupuknya vegetarian loh. Betul vegetarian. Bahkan teman-teman makan mie instan pun juga vegetarian ya. Tapi bukan berarti cuma memilih sumbernya juga. Tapi kita mesti paham juga bahwa salah memilih sumber akhirnya yang terjadi kelebihan kalori tadi. Yang disebabkan oleh karena salah pilih makanan tersebut. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, protein itu harus cukup karena kembali lagi protein dari katanya protos yang utama, tidak mau berlebihan juga. Jadi di sini juga nggak boleh kekurangan tapi juga nggak mau berlebihan. Cuma kenapa saya tidak bilang protein berlebihan itu menjadi satu kesalahan? Kenapa? Karena kecenderungan kita untuk mengkonsumsikan protein itu pasti kurang dibandingkan kelebihan. Paham ya teman-teman? Karena yang kita makan biasanya apa? Biasanya selalu kombinasi karbohidrat dan lemak yang buruk. Ya. Nggak perlu saya sebutin ya apa-apa aja ya, nanti ntar yang jualan jadi tersinggung lagi. Tapi sekali-sekali boleh, nggak apa-apa, tapi nggak mau kebanyakan ya. Oke, lanjut lagi. Yang nomor 5 yaitu adalah, nah ini tadi, oh lemak boleh ya Mas Ade ya, terlepas daripada lemaknya juga omega 3-nya baik, lemaknya yang alami dari olive oil, dari MCT oil, dari alpukat, dari kacang-kacangan dan sebagainya, bagus gitu ya ceritanya. Tapi tetap aja kalau kebanyakan tidak baik, teman-teman nggak akan bisa
turun berat badannya. Kenapa? Karena lemak, 1 gram lemak, kalau teman-teman tahu, kalau 1 gram protein dan karbo, itu 4 kalorinya. Tapi kalau 1 gram lemak, berapa kalorinya teman-teman tahu nggak? 9. Berarti ini berapa? 2,5 kali lipatnya. Nah, kalau teman-teman kebanyakan makan lemaknya berlebihan, akhirnya badan hanya membakar lemak yang teman-teman konsumsikan, meskipun tidak makan karbo tadi. Tapi yang kita berharap sebenarnya adalah apa? Yang kita berharap kan sesungguhnya adalah kita mau membakar atau menggunakan si lemak yang ada di dalam tubuh kita, yang merupakan tadi cadangan energi kita tadi yang nggak kepakai karena kita kebanyakan rely atau tergantung sama karbohidrat. Jadi oleh sebab itu lemaknya secukupnya aja ya teman-teman ya. Paling tidak lemak itu lebih kepada dalam arti kita mau kelebihannya lemak adalah apa teman-teman sekalian? Kelebihannya lemak adalah kita kalau makan tuh mengenyangkan. Kita pilih sumbernya yang tepat, karbonya kita kurangin, dan lemak juga sebenarnya juga nggak bisa kebanyakan juga. Kenapa? Karena teman-teman biasanya kalau udah makan lemak biasanya enak, udah nggak bakal bisa nambah ya. Yang kelebihan biasanya apa teman-teman? Bukan lemak, tapi apa? Karbohidrat ya. Karena karbohidrat, apalagi teman-teman yang resistensi insulin, selnya tidak sensitif terhadap insulin, maka yang terjadi udah makannya banyak, tapi gulanya nggak dimasukkan ke dalam sel. Sedangkan selnya tetap kelaparan, padahal teman-teman makannya udah terus banyak. Jadi akhirnya minta makan terus, makanya tidak mengenal rasa kenyang. Nah, disebabkan karena apa? Karena terjadi namanya resistensi insulin. Paham ya? Lalu selanjutnya, buat teman-teman nanti, kalau seandainya video ini terlalu panjang, teman-teman bisa lanjutkan di YouTube Dunia Adera ya. Yuk kita lanjutin dulu. Nomor 6, nah teman-teman kita lihat di sini ya, yang sering terjadi, nah kalau ini lebih lagi kepada mungkin mistake-nya yang kita lakukan itu adalah, kita sering punya mentalitas seolah-olah adalah bahwa, kalau yang kita beli, suplemen, obat, dan sebagainya di luar sana itu seolah-olah itu yang jauh lebih powerful dibandingkan dengan makanan sehari-hari. Sekali lagi teman-teman sekalian, artificial versus alami, itu pasti akan selalu yang menang alami. Kenapa? Karena alami has only side benefit. Tapi kalau yang artificial has only have, apa teman-teman? Side effect, dampak samping. Dan kita harus hidup dengan konsekuensinya. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalau bisa pilihlah makanan yang alami, jangan makanan yang proses. Suplementasi memberikan kenyamanan, obat urgensi kalau sakit ya kita mesti berobat, tapi tidak boleh dijadikan sebagai apa teman-teman sekalian? Sebagai solusi seolah-olah tanpa suplemen, tanpa obat itu berarti kita nggak bisa mendapatkan hasil. Sama sekali salah. Justru dari makanan sehari-hari yang alami, sumber karbohidratnya yang alami, sumber lemaknya yang alami, sumber proteinnya yang alami itu pasti yang akan lebih baik, lebih bagus ya. Yang ketujuh adalah, nah ini dia, batal puasa karena apa? Karena salah strategi. Tadi yang sering saya katakan tadi, dry fasting, bukan dry fasting loh puasanya. Iya bukan, berarti puasanya di 12 jam, kadang-kadang di 15 jam. Kita skip makan pagi, baru makan siang. Atau bahkan kita skip makan pagi, makan siang, baru makan setengah sore. Wah oke dong tuh ya 18 jam autofagi. Bener, dengan catatan puasanya memang tepat, tidak masuk gula sehingga tadi insulin nggak hadir. Tapi yang terjadi kita batal puasa gara-gara apa teman-teman tadi? Gara-gara kita tadi salah strategi. Nah ini hanya lebih kepada menyimpulkan apa yang tadi. Ketika ternyata di situ kita masukin apa? Ternyata masukin madu. Ternyata kita masih masukin buah. Ternyata kita masukin sayur tadi dikit, tapi sayurnya pakai apa? Waktu kita minum kopi, ternyata di kandungan kopinya mungkin karena masih ada ternyata 3-in-1 misalnya kopinya teman-teman lakukan dan sebagainya. Jadi salah. Satu lagi yang bikin kita batal puasa adalah apa teman-teman? Yaitu adalah kalau kita stres. Ketika kita stres apa yang terjadi? Balik lagi nih prosesnya seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi oleh sebab itu ada istilah yang mengatakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Makanya tidak memungkinkan kita mencapai sehat dengan cara terpaksa. Ya, buat teman-teman sekali lagi nanti lanjutkan ya di Dunia Adera YouTube untuk poin-poin selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi sekali lagi dari 10 mistake-nya kita masuk ke nomor 8 sekarang, yaitu adalah kesalahan yang sering kita perbuat, yaitu adalah ketika kita buka puasa dengan yang manis-manis. Nah alasannya apa? Alasannya sekali lagi teman-teman, kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Karena sesuatu yang terlalu manis-manis tadi, seperti saya katakan tadi, akan terjadi yang namanya spike gula darah atau insulinnya jadi naik,
pada saat itu untuk proses disimpan dalam sel lemaknya menjadi lebih cepat. Makanya kenapa sering terjadi orang bilang waktu saya puasa akhirnya jadi saya makannya lebih banyak, gara-gara puasa ternyata berat badan saya naik. Tapi di sisi lain banyak orang yang puasa ternyata berat badannya malah turun karena disebabkan karena hanya strategi berbuka puasa. Jadi strategi buka puasa bukannya makan bebas, tapi teman-teman bertahap, yaitu adalah kalau bisa mayoritas adalah protein dan lemak dan serat. Kalau seandainya harus karbonya yang berserat, makanya kenapa mungkin bisa nasi merah, bisa ubi, bisa mungkin kalau harus misalnya apalagi yang lainnya ya, terserah, bebas, misalnya kayak oatmeal gitu misalnya. Tapi teman-teman sekali lagi, kalau buka puasa, kalau bisa kita masukinnya dari karbohidrat yang berserat, dari sayur-sayuran, ada proteinnya, ada lemaknya. Nah, biasanya protein juga udah ada kandungan lemaknya ya, kayak misalnya dari ayam, dari ikan, dari daging misalnya dan sebagainya. Nanti baru masukin karbo yang benar-benar penuh banget atau mau lebih banyak, mungkin di next meal-nya nggak apa-apa teman-teman. Jadi paling tidak ketika sudah masuk sumber-sumber makronutrisi yang lain, kecepatan gula darah di badan kita itu kenaikannya tidak terlalu tinggi. Ya, maksudnya itu. Lalu yang ke-9, teman-teman. Nah, ini yang menjadi tantangannya juga adalah kadang-kadang suka salah pahamnya adalah ketika ada istilah yang mengatakan semakin intensitas semakin tinggi, akhirnya kita nanti kapok. Nah, waktu puasa, teman-teman selalu bertahap, tidak berlebihan. Bertahap artinya apa? Artinya kalau teman-teman buat awalnya 12 dulu. Karena kan selama ini kan teman-teman kan biasanya kan tidur 8 jam atau bahkan ada yang tidur cuma 6 jam. Nah, sisanya yang 16 jam atau yang mungkin 18 jamnya gitu ya misalnya. Ini kan satu hari kan 24 jam ya. Ini waktu makannya sebanyak ini. Waktu tidak makannya cuma pada saat tidur aja. Karena begitu teman-teman bangun, teman-teman makannya banyak dan sebagainya. Nah, jadi bertahap kita mulai dengan cara yang paling moderat dulu. 12. Jadi terakhir makan jam 8 malam. Berarti baru makan lagi jam 8 pagi. Itu paling cepat. Itu pun juga pas makannya ingat strategi bukanya. Kalau bisa, kalau ditanya makannya apa? Saya yang gampang aja. Putih dan kuning telur. Misalnya mau pakai butter, bisa juga. Nggak ada masalah. Tapi tetap aja apa? Proteinnya masuk, lemaknya masuk, tapi saya nggak masukin karbo. Habis itu saya latihan, kelar latihan, baru saya pakai masuk nanti nasi atau yang lain-lainnya. Ya, paham ya teman-teman? Nah, setelah itu baru pelan-pelan, oh iya deh, saya skip makan paginya, akhirnya jadi saya masuk di berapa? Di 14 sampai 16 jam, baru di sininya jadi menjadi 8 jam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, tadinya 8 jamnya waktunya buat tidak makan, 16 jamnya pakai makan. Nah, sekarang kebalikannya, justru waktu tidak makannya 14 sampai 16 jam, waktu makannya cuma 8 jam. Nah, bayangin kalau teman-teman olahraga bisa dapat ekstra tambahan 2 jam lagi tanpa harus menambah durasi waktunya, tapi karena teman-teman latihan memungkinkan akhirnya kita membakar lemak lebih optimal lagi pada saat kita fasted cardio, fasted workout, fasted weight training. Teman-teman bisa lakukan lebih bagus lagi. Nah, nanti setelah itu baru misalnya teman-teman mau iseng lagi mencoba menjadi 22 jam, 2 jam puasanya. Itu teman-teman bisa lakukan misalnya seminggu sekali dan sebagainya. Saya bukan nggak terlalu rekomen ya misalnya harus 36 jam atau 72 jam puasa gitu ya. Tapi mungkin kalau buat saya yang lebih realistis aja. Kalau buat teman-teman menurut saya segini udah cukup. Itu pun juga dengan catatan apa teman-teman sekalian? Dengan catatan teman-teman memang kadar lemaknya memang berlebihan. Ya, jadi kalau kadar lemaknya teman-teman udah di bawah 10%, mungkin konsep berpuasa teman-teman boleh pertimbangkan lagi. Nggak harus paling 12 jam atau 10 jam udah cukup sebenarnya bagi yang badannya memang udah fit ya. Dan yang terakhir adalah ingat teman-teman 4 elemen diet apa aja? 1 sumber. 2 apa? Penyajian. 3 apa? Yaitu adalah jadwal, timing. Dan yang keempat adalah jumlah. Ya, jadi sumber, penyajian, jadwal, dan jumlah. Nah, 4 elemen ini kita mesti paham teman-teman sekalian. Problemnya orang gagal diet adalah apa? Dia hanya berfokus kepada sumbernya udah bagus ya, makanya nasi merah. Oh, pisang bagus ya, bagus, tapi makannya sesisir. Nasi merahnya sebakul gitu ya. Kadang-kadang nanti kebanyakan di sini problemnya kenanya di jumlah. Lalu sumbernya udah bagus, kayak teman-teman yang plant-based diet, vegetarian misalnya.
Sumbernya udah baik, udah bagus, tapi penyajiannya kadang-kadang apa? Dengan misalnya minyak-minyak yang kandungan omega 6-nya yang tinggi. Bukan berarti omega 6 salah ya, tapi lebih kepada salah pilihan lemak yang kurang baik, yang proses, sehingga akhirnya merusak kualitas daripada pilihan sumber makanan tadi. Sayurnya dipakainya pakai margarin, sayurnya pakainya apa? Pakai kadang-kadang minyak sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Di penyajiannya dia kena. Lalu di timing, nah ini tadi yang saya katakan tadi, timingnya salah gara-gara pada saat puasa bukanya ternyata salah sumbernya, atau pada saat sebelum buka puasa atau berharap puasa kita optimal menggunakan lemak, ya jadi itu yang disebut namanya metabolic switch ya, kita berusaha untuk menjadi fat burners bukan menjadi sugar burners, tapi akhirnya kita menjadi sugar burners terus gara-gara mungkin timingnya salah. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya katakan, sumbernya udah benar tapi jumlahnya ternyata berlebihan. Apakah berlebihan dalam hal lemaknya, apakah berlebihan dalam hal proteinnya juga menjadi berat juga bagi badan untuk mendigest atau mencernanya, atau kelebihan dalam hal karbohidrat ya, bukan hal yang bijaksana. Teman-teman, kurang lebih itu saya ucapkan terima kasih, terus belajar terus di Dunia Aderai di YouTube-nya ya buat teman-teman. Semoga ini bisa menjadi reminder. Sebenarnya kalau kita ngomongin kesalahan kita tuh banyak sekali ya. Pasti ada lagi hal-hal yang lain mungkin belum saya sebutkan. Tapi nanti kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada ANS, kepada Sido Muncul Natural, dan juga kepada Organik yang support saya terus dalam berkontribusi menyehatkan masyarakat di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.